Oke, berikutnya kita ngebahas tentang argumentative review. Ya, sama juga ya berdasarkan University Southern California tahun 2019, ini masih baru ya. Dia mengatakan bentuk review ini akan memeriksa ya literatur secara lebih selektif ya dalam hal untuk nge-support ataupun nge-review suatu argumen. Jadi sini lebih jelas ya. Kamu mau mendukung atau kamu mau menolak. Dan ini biasanya akan terkait erat dengan asumsi. Jadi di awal kita sudah punya asumsi, beda dengan banyak kasus ya, baik dalam theoretical atau dalam sistematik, seringkali kita belum punya asumsi ya. Seringkali kita tidak ada gambaran awal, kita cuma tertarik aja sama topik tersebut sehingga dari proses pencarian, dari proses review akhirnya muncullah asumsi kita atau muncullah perasaan ya, ketertarikan dan mau mendukung atau malah mau menolak. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan ya body of literature yang sifatnya untuk mengestablish contrarian viewpoint. Jadi di sini kita berusaha untuk adil juga gitu, bukan hanya menuliskan atau menyetujui yang setuju juga gitu, tapi juga melihat mana yang kritis, mana yang menolak, mana yang mungkin bimbang, mana yang satu menolak, di lain kriteria dia mendukung dan seterusnya. Jadi kita berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga nanti jadi lebih komprehensif viewpoint kita ya. Jadi ada contrarian, ada against, lawan siapanya ya, dan tentu ini nanti akan berdasarkan kriteria. Kriteria satu, ada yang mendukung, ada yang menolak. Kriteria dua, ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang bimbang. Kriteria ketiga, ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang bimbang dan seterusnya. Nah, ini contoh misalnya seperti dalam reformasi education, ada yang menolak, pasti ada yang mendukung ya. Dalam kontrol imigrasi, ada yang menolak, ada yang mendukung. Nah, pendekatan argumentatif ini digunakan untuk menganalisa ya literatur, dan mau tidak mau ini bisa jadi legitimate dan sangat penting terkait dengan proses diskusi. Ya, jadi diskusi yang ingin dibangunkan di sini. Bagaimanapun catatan ya, kita harus jadi catatan bagi kita ya bahwa ketika kita memperkenalkan problem ya terkait dengan bias, itu adalah ketika kita menggunakan ya summary untuk mengklaim apa yang kita temukan dalam hal yang sifatnya sistematik. Jadi sebenarnya argumentative review ini mengatakan ya bahwa dalam systematic review cenderung ada bias. Beda dalam kasus argumentatif yang lebih berimbang, di mana di sini tidak ditunjukkan secara tegas ya arah kita, bias kita ya. Jadi this is one advantage yang bisa kita lakukan dalam argumentatif. Jadi poin kita adalah ingin bikin balance saja, walaupun mungkin dalam penerapannya ya satu teori itu ternyata lebih mendukung gitu, atau satu penerapan itu ternyata lebih bagus, lebih efektif dibandingkan yang lain. Tapi kita berusaha melihat ya segala sesuatu itu dengan lebih berimbang. Ya, beda dengan systematic review yang langsung menggambarkan fakta yang sedang terjadi, di mana peneliti memiliki kecenderungan untuk memihak salah satu teori atau salah satu penerapan. Oke, namun di satu sisi ini juga penting ya argumentative review itu, di mana di sini kita memeriksa ya literatur secara selektif untuk mensupport atau nge-review. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, deeply embedded dalam asumsi ataupun philosophical problem yang telah dibuatkan dalam literatur. Nah, ini harus dipahami ya bahwa ada potensi terkait dengan bias ya, yang seringkali diasosiasikan kepada argumentatif. Namun bias ini bisa kita mentahkan, bisa kita tolak. Kenapa? Karena di sini kita mengupayakan ada munculnya yang pro dan ada munculnya yang cons. Ya, jadi kita ngelihat dari sisi yang seharusnya itu lebih lengkap ya dan lebih berimbang. Ini perkataan Jan Dudovsky ya dalam Ultimate Guide untuk membuat disertasi yang sebenarnya dia mengutip juga ya sama dari penjelasan di University Southern California, tetapi dengan penambahan bahwa di sini dia malah mengasosiasikan dengan argumentative literature review, bukan systematic literature review. Oke, gimana cara kita bikin argumentative review? Nah, ini cara sebenarnya yang klasik banget, yang standar ya. Ini cara yang dulu saya pelajari di IELTS ya, ketika kita ngebikin penjelasan ya mengenai suatu tema, maka kita bikin pertama introduction terlebih dahulu ya. Di paragraf pertama biasanya di sini kita mengkoneksikan ataupun menuliskan ya background terkait dengan pernyataan-pernyataan kita atau ide-ide kita yang utama
Ya, jadi mau cari hook-nya dulu ya, mau cari kailnya dulu ya supaya reader interest. Ya kalau reader nggak interest ya udah nggak usah baca. Tapi kalau readernya interest ya ada apa namanya emphasizing-nya ya, ada penekanan ini mau ngebahas apa, baru kemudian kita masuk ya. Di mana di sini tentunya kita nge-support. Ya, namanya ini pembahasan tentang topik yang menarik gitu. Tentu bukan saja menarik bagi pembaca ya, tapi juga harus menarik bagi kita gitu. Nah, salah satu kelemahan argumentatif adalah dia sudah harus punya pandangan gitu. Dia harus sudah punya basis terlebih dahulu sebelum dia membuat atau melakukan penelitian ini. Beda dengan kasus sistematik dan tadi ya, sistematik dan theoretical review di mana mereka systematic review di mana seringkali dia belum punya basis gitu. Beda dengan theoretical review yang sudah punya basis terlebih dahulu gitu. Nah, kalau argumentatif ini antara tengah-tengah keduanya ya. Jadi dia punya basis di satu sisi tapi mungkin belum terlalu menyeluruh. Dan dia tidak tertarik untuk membahas teori-teori yang lain, melainkan dia mau fokus kepada yang pro dan cons dengan beberapa teori ya, teori saja. Nah, di sini kita carikan apa yang nge-supportnya, apa explanation-nya, apa detailnya, apa contohnya. Ya, jadi alasan yang pertama. Terus kemudian alasan kedua dia juga cari nih apa nih yang nge-supportnya, ya, apa yang mengexplainnya, ya, menjelaskan apa detailnya, apa example. Begitu juga untuk paragraf keempat, ya, apa yang mendukungnya, detailnya bagaimana dan seterusnya. Jadi ada 3 ya alasan yang berusaha untuk diekstrak ya dari rasa dia mendukung, dan ini terlihat jadi lebih objektif. Kenapa? Karena dia bukan ngomong dari pribadinya, melainkan dari teori-teori atau dari paper-paper yang ada ya, yang ikut serta mendukung. Tapi di satu sisi dia harus mempopulerkan atau menjelaskan tentang yang mendukung, dia juga harus menjelaskan tentang yang opposite. Tapi di sini cuma satu ya yang dibahas ya. Satu teori misalnya yang menolak, tapi tentunya argumennya harus banyak ya, tidak cuma satu tapi 2. Cuma sumbernya ini biasanya cenderung ke satu paper ya yang komprehensif membahas kritik. Ya, beda dengan yang support. Yang support harus dicarikan lebih dari 1 ya, 3. Tapi tentu harus different source supaya lebih kuat, supaya lebih nendang. Nah, setelah dia ngebikin tentang yang counter, maka dia tinggal menuliskan ya apa sih pendapat dia secara pribadi terkait dengan teori tersebut, terkait dengan masalah tersebut, apa suggestion-nya, apa opinion-nya, apa juga prediksinya. Jadi ini lebih berimbang. Walaupun tadi ya cuma 1 untuk nge-review, tapi itu menjadi bahasan yang lain ya. Oke, ada beberapa tipe-tipe ya dalam argumentative review ini. Pertama ada model Aristotelian ya, di mana di sini sebenarnya ada 3 juga ya, 3 elemen yang harus ada. Yang pertama adalah ethos ya, authenticity, kemudian ada pathos, emotion, dan juga ada logos. Nah, namun di sini ya, ini pembahasannya lebih kepada argumen kita gitu, argumen yang mendukung ya, berarti autentikasinya itu apa gitu, pembuktiannya apa gitu. Nah, pembuktian tentu harus ada ya faktanya ya. Kemudian kita juga ngebahas backingan dari sisi emosional gitu. Karena culture ini bukan hanya dibangun dari logik ya, tapi juga dari emosi ya, dari motivasi. Baru yang terakhir dari sisi logik. Jadi autentikasi, emotionnya dan juga logik. Jadi semuanya itu terkait dengan yang mendukung. Ya, di sini model klasik itu tidak terlalu fokus kepada yang counter, tapi lebih fokus kepada poin per poin atau breakdown terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mendukung suatu hal itu terjadi. Nah, Tolmin melihat celah itu, kemudian dia menawarkan nih ya, ada mekanisme klaim, ada grounds, basisnya, ada warrant, asuransinya, ada yang mendukungnya, backingnya, ada qualifiernya. Nah, di sini dia lebih banyak ya dibandingkan contoh yang tadi saya sampaikan ya, ada sekitar 5 ya aspek-aspek yang mendukung yang harus dibahas. Ya, yang setuju, baru kemudian rebuttal. Ini yang kemudian akan nge-rebut ataupun melawan against ya yang mendukungnya. Atau model Rogerian ya yang melihat ini terlalu eksesif kalau kita hanya fokus kepada yang positif-positif saja ya, sementara yang negatifnya dikurangi. Nah, di sini dia sebutkan harus ada viewpoint ya, yang itu juga masuk sebenarnya terkait dengan yang
kontra ya. Jadi bukan hanya yang pro. Acknowledgement juga sama. Kenapa dia di acknowledge? Jadi di sini juga kita lihat error ataupun mistake yang terjadi. Moral juga sama ya. Moral qualities and mutually acceptability. Jadi ada tiga yang tiganya itu ngebahas tentang pro dan juga tiga itu ngebahas tentang yang kontra. Jadi dilihat dari sisi viewpoint ya, mau tidak mau pasti akan ada dua nih viewpoint. Acknowledgement juga mau nggak mau akan ada dua nih. Moral mau nggak mau akan ada dua nih. Beda dalam kasus Aristotelian ya. Aristotelian tidak terlalu fokus kepada di mana kita menaruhnya, tapi dia lebih fokus kepada kita boleh merefute ataupun menolak pada autentisitasnya, pada emotionnya, pada logiknya. Tapi tidak secara eksplisit dinyatakan, sehingga kecenderungannya jadi kayak mendukung. Jadi tidak disediakan porsi yang identik terkait dengan refutable ya atau penolakan ya, walaupun tentu harus dibahas juga. Kalau dia tidak dibahas, hanya mengajukan misalnya kita pakai modelnya Aristotelian dan semuanya itu mendukung, ya itu berarti bukan penelitian, sifatnya tidak argumentatif ya, tapi mungkin sifatnya ke theoretical review dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam model Aristotelian, walaupun kelihatannya kita mendukung ya di tiga ini, ethos, pathos, dan logos, tapi sesungguhnya ada salah satunya yang nge-review, ada salah satu yang menjelaskan tentang kekurangan, tapi kita nge-review secara umum saja. Nah, sebelum kita menentukan ya tipe klaim mana nih, apakah klaim model Aristotelian, model Tolmin, atau model Rogelian, ada 5 tipe argumentatif yang harus kita pahami. Pertama, faktanya ya, faktanya itu true atau false. Definisinya apa? Apa sih definisi argumen kita? Nilainya apa? Ya, importance-nya, kepentingannya apa? Terus kemudian kausalitasnya, ya, sebabnya apa, efeknya apa, dan juga kebijakannya apa. Nah, ini yang biasa kita bahas dalam argumen-argumen kita ya, 5 elemen ini.